menumbuhkan angka stunting dan menyiapkan generasi yang sehat, cerdas, serta berdaya saing. Ya Allah, curahkan rahmat dan ridho-Mu atas kegiatan ini. Bimbinglah para pemimpin kami, para pemangku kebijakan, dan seluruh peserta yang hadir, agar senantiasa diberi petunjuk, kekuatan, dan ketulusan dalam melaksanakan tugas untuk kesejahteraan masyarakat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, jauhkan kami dari sifat lalai dan abai terhadap tanggung jawab kami kepada anak-anak bangsa. Tumbuhkan semangat kebersamaan, kepedulian, dan gotong royong dalam menuntaskan masalah stunting di bumi Kediri tercinta ini. Ya Allah yang Maha Mendengar, anugerahkanlah kesehatan, keselamatan, dan keberkahan kepada kami semua, serta jadikanlah hasil pertemuan ini sebagai langkah nyata menuju terwujudnya keluarga yang berkualitas dan generasi Indonesia yang unggul, sehat, serta berakhlak mulia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kepada Allah SWT karena pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahim di kegiatan rembuk atau musren stunting dalam keadaan sehat dan bahagia. Berkat dukungan Mas Bupati yang luar biasa, salah satunya dengan menjadikan angka penurunan stunting kecamatan sebagai salah satu indikator penilaian kinerja camat. Alhamdulillah Mas Bu, Kabupaten Kediri mendapatkan penghargaan kinerja penurunan stunting terbaik untuk kategori Kabupaten se-Jawa Timur. Saya menyampaikan terima kasih kepada Mas Bupati, Mbak Cica, Ketua PKK Kabupaten Kediri, Forkopimda, dan seluruh DPPS mulai dari desa, kecamatan, dan kabupaten yang telah bersama-sama bekerja dengan baik. Juga kepada para pengusaha dan Basnas yang telah mensupport kegiatan penurunan stunting di Kabupaten Kediri. Mas Bupati, Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, rembuk tahun ini diadakan di bulan Oktober sesuai dengan time schedule dari pusat. Sesuai ketentuan, rembuk tingkat kabupaten diadakan setelah rembuk tingkat desa dan tingkat kecamatan. Mengacu ketentuan yang ada, TPPS berubah menjadi TP3S, yaitu Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting. Mekanisme kerja TP3S dimulai dengan data yang diinput mulai dari desa dan kecamatan. Dalam proses ini ditemukan kendala berupa data yang belum update dan data yang beragam. Data merupakan hal yang penting untuk menentukan intervensi yang tepat sasaran. Melalui pertemuan-pertemuan di tingkat kecamatan, TP3S bisa saling berkoordinasi untuk data yang lebih baik akurasinya. Musren atau rembuk stunting tingkat desa sudah dilaksanakan selama bulan Mei, sedangkan musren atau rembuk stunting tingkat kecamatan sudah dilaksanakan pada bulan Juni. Dari musren tersebut muncul beberapa usulan dominan sebagai berikut, Mas Bu. Yang pertama, perlunya pembaharuan alat ukur di posyandu. Yang kedua, pemberian dan pendampingan PRT bagi anak stunting. Yang ketiga, sosialisasi pola asuh bagi balita dan pencegahan perkawinan anak. Yang keempat, pengelolaan sampah yang baik. Yang kelima, perlunya uji kualitas air. Yang keenam, perlunya jurnalisasi. Dan yang ketujuh, perlunya pemaduan data program PKH dan data stunting. Usulan-usulan ini akan ditindaklanjuti oleh TP3S Kabupaten Kediri melalui OPD pengampung. Mas Bupati, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam kegiatan hari ini akan disampaikan update profil stunting Kabupaten Kediri dan hasil penelitian Stikes Pamenang tentang pola asuh balita di Kabupaten Kediri. Informasi ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi TP3S kecamatan dan desa untuk memberikan intervensi. Kembali mengingatkan target Mas Bupati untuk zero growth stunting yang masih harus kita perjuangkan bersama. Bahkan kemarin Mas Bu pas pulau menghadap Matiwati ini tidak boleh naik lagi ya Mbak. Ini lumayan berat Mas Bu.
Bismillah, dengan data yang akurat, intervensi yang tepat dan sinergi dengan berbagai pihak, kita berupaya tidak muncul anak stunting baru di Kabupaten Kediri. Selanjutnya, kami mohon Mas Bupati berkenan memberikan arahan dalam bentuk stunting ini yang akan menjadi acuan kinerja TP3S mulai dari desa sampai dengan kabupaten. Matur suwun, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan penghargaan desa dengan capaian stunting terendah bulan timbang Februari sampai dengan Agustus 2025 dan penyerahan penghargaan untuk juara kampung kami, kampung keluarga berkualitas. Dan kepada penerima kami persilakan mengambil kembang. Dan penghargaan pertama diberikan kepada desa dengan capaian stunting atau penurunan stunting terbaik bulan timbang Februari Agustus 2025. Yang pertama Desa Karangtengah, Kecamatan Kandangan. Mohon Mbak Cica untuk dikenalkan. Untuk berikutnya Desa Kaliman, Kecamatan Grogol. Juga terima kasih. Monggo masuk diberikan juga untuk menyerahkan juga menjadi satu kampung kami saja Belusari Tarokan. Juga ada juara 2 kampung kami Desa Monorejo Batas. Dan Bapak Pun juga mau untuk menyerahkan untuk juara 3 kampung kami Sehat Rayu Purwodadi Beringin Rejo yang akan juga diserahkan. Baik, luar biasa. Monggo Mbak Cica juga kami persilakan untuk menyerahkan untuk juara 2 kampung kami Desa Monorejo Batas. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Untuk kampung keluarga berkualitas. Jadi kampung kami ini kampung keluarga berkualitas. Ya, berikut juga untuk trofinya. Selamat. Baik, boleh sekali lagi berikan potongan yang luar biasa untuk para penerima penghargaan. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Mas Mbak Cica dan Mbak Bapak untuk tetap tinggal di last stage. Para penerima kami persilakan kembali ke tempat. Terima kasih. Baik, yang pertama dari DPRD Kabupaten Kediri terlebih dahulu, persilakan. Ya, berikutnya Mbak Dewi Maria Ulfa, persilakan. Selaku Ketua DPRD Kabupaten Kediri. Dari Polres Kediri. Dari Polresta Kediri. Dari Kodim 0809 Kediri. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kediri. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri. Camat Lemahan. Kepala Desa Titik Kecamatan Senen. Dan selanjutnya berkenan Bupati Kediri Mas Hanif itu Himawan Pramana yang merupakan komitmen bersama kita mencegah dan menurunkan stunting di Kabupaten Kediri dan dilanjutkan dengan foto bersama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Matur nuwun untuk Mas Bupati telah tinggal di tempat karena akan langsung
langsung memberikan sambutan kepada kita semua. Untuk Bapak Ibu para tamu yang lainnya, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk dan boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Kabupaten Kediri. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Bapak Ibu semua yang saya hormati dan saya banggakan, stunting selalu menjadi persoalan, dan saya harap 1, 2 tahun, 3 tahun ke depan bisa selesai. Kalaupun ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan, tolong disampaikan bagaimana kita harus intervensi. Jangan hanya terlalu fokus pada titik-titik penyebab stuntingnya saja, tapi juga harus fokus pada jangan-jangan stuntingnya ini sudah dekat, tapi angka pertumbuhannya juga linear, ada kenaikan. Jadi orang yang stunting bisa kita tekan, turun, tapi angka orang yang masuk dalam kategori stunting juga bertambah. Maka zero growth stunting dan zero digit stunting itu harus betul-betul dilakukan. Zero growth itu pertumbuhan angka stuntingnya harus 0. Bagaimana caranya tadi sudah disampaikan oleh Ketua Rembuk Stunting, Mbak Wabu. Jadi Bapak Ibu ya, ini juga tolong dipahami. Saya itu berkali-kali komunikasi sama Mbak Wabu dengan Mbak, apalagi kira-kira apalagi kemarin terakhir kita lakukan itu pada saat sebelum ada aksi damai yang dilakukan oleh Lirboyo, teman-teman santri. Saya diskusi sama Bapak apa aja kira-kira selama kemarin saya cuti yang perlu dikerjakan. Ada beberapa catatan ini. Bapak Ibu semua, ini semua hampir kalau saya lihat ASN yang hadir. Yang non ASN boleh angkat tangan. Oke. Sekarang lagi rame. Saya nggak ngomong daerahnya daerah mana gitu, tapi harus Ibu Bapak syukuri ya. Dari 2020 bahkan 2019 awal saya kenal sama Mbak Wabu sampai dengan detik ini, kami itu gesekan atau kami berdebat, kami berantem, kami punya masalah, itu sama sekali tidak terjadi. Maka persoalannya sederhana, nggak usah ngomong gimana caranya nurunin angka stunting, karena ketua rembuk stunting itu pasti biasanya wakil bupati, ketua penurunan angka kemiskinan ekstrim itu juga pasti wakil bupati pasti. Nah gimana mau bagi peran, mau bagi tugas kalau ada masalah? Begitu pula ya kalau sama Bang Wabu baca, saya bisa untuk tidak ada gesekan, apalagi sama istri saya. Soalnya agak repot juga kalau lagi gesekan sama istri itu. Jadi lebih memilih untuk ya kita banyak-banyak itu yang ketawa-tawa sana itu gayanya aja ketawa-tawa gitu. Karena udah diubar mungkin. Bapak Ibu semua, kembali lagi kepada topik. Ingat angka stunting kita masih 8,07, penurunannya 0,46. Saya nggak tahu itu penurunan real atau memang ada hal yang saya nggak tahu. Saya akan cari tahu serius mungkin angka detail stunting kita berapa, karena itu data yang kita butuhkan. Itu juga dilakukan para camat updating data per 3 bulan. Ayo, PTSN-nya sekarang dikejar. Desil 1, 2, 3, 4 itu dikejar. Karena kemarin saya dapat ada kunjungan, ini juga lagi-lagi agak sedikit keluar dari topik stunting. Kunjungan terkait fasilitas untuk bagaimana caranya orang yang pendapatannya UMR itu bisa punya rumah. Programnya kalau nggak salah FLPP ya, FLPP ya Pak Iwan ya. Nah itu camat kalau bisa cek tuh yang di Desil 1, 2, 3, 4 mungkin nggak? Mungkin, oke. Yang di Desil 5, 6 mungkin nggak? Harus tahu nanti. Terutama camat Kasem, camat Pare, lalu camat Gampeng, yang mungkin
mungkin camatnya sudah di daerah-daerah yang semi perkotaan, Tarokan, Banyakan, yang nantinya akan menjadi perkotaan, camat Grogol. Seperti yang selalu saya ulang berkali-kali, penurunan angka stunting di setiap kecamatan menjadi indikator camat dalam penilaian bupati. Jadi tolong, kalau misalkan kayak Bu Anda, saya nilai stuntingnya kok naik Bu, stuntingnya kok turun, terus saya jadikan kayaknya wajar. Bu Anda memang menjadi pengaku dalam hal ini. Bahwa Bu, misalkan saya tanya wajar, bahwa Bu kebutuhannya. Saya juga bertanggung jawab atas diri saya sendiri, gitu. Saya juga harus mengevaluasi diri saya sendiri. Maka dalam hal ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Rembuk Stunting 2025 saya nyatakan dimulai dan semoga membawa keberkahan. Angka stunting di kabupaten bisa turun dan panjenengan semua yang bekerja semoga diganjarkan oleh pahala yang berlimpah. Matur suwun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan Mas Bun untuk memukul gong sebagai tanda dimulainya Rembuk Stunting di kesempatan hari ini di Kabupaten Kediri. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, diskusi Rembuk Stunting Kabupaten Kediri dimulai. Terima kasih Mas Dino. Kalau saya kembali ke tempat dan kita akan satu, dua, kurang satu, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, lalu bergelas. Ya, jadi Rembuk Stunting ini kan sebenarnya kita memetakan instrumen-instrumen yang menyebabkan pertumbuhan angka stunting kita, katakanlah turunnya belum signifikan karena apa? Kenapa kok ada penambahan angka stunting karena apa? Yang pertama, salah satu penyebab utama bukan lagi gizi yang buruk. Penyebab utama ini adalah kadang warga itu tidak peduli terhadap kebersihan air. Maka saya minta camat untuk updating, terutama warga yang ada di desil 1, 2, 3, 4. Desil 1, 2, 3, 4 ini apa? Warga yang sudah masuk kategori miskin. Nah ini mereka ini higienisnya kurang, kadang pun juga nggak ada jambannya, kalau di kita namanya ODF, Open Defecation Fee. Nah, ini hal-hal yang harus kita perbaiki. Penurunan angka stunting terjadi, tapi hanya 0,46%. Bagi saya kurang signifikan. Setelah kita sempat di angka 21 turun ke 18 turun ke 13, setelah 13 turun ke 8. Nah ini saya minta coba di push lagi turun dong kalau bisa sampai 5 atau di bawah 5%. Alhamdulillah ketua Rembuk Stunting atau biasa yang menangani stunting ini sebenarnya ada di Mbak Wagub. Tapi saya berbagi tugas, ada 2 tugas yang saya berikan kepada Wagub. Yang pertama adalah penurunan angka stunting, yang kedua adalah penurunan angka kemiskinan ekstrim. Memang secara tupoksi dari Kemendagri itu yang sudah diatur. Ada lagi? Ampun. Ini caranya Mas, sampai ke bawahnya seperti apa? Apanya? Cara menurunkan stuntingnya. Yang pertama, intervensi itu dilakukan tidak hanya oleh pemerintah kabupaten. Maka tadi saya singgung di awal, kok kalau bisa ya instansi vertikal juga hadir gitu. Karena yang punya instrumen sampai ke bawah kan tidak hanya Pemkab gitu, tidak hanya pemerintah daerah, tidak hanya Dekades gitu, tapi juga ada Babinsa, Babinkamtipmas. Jadi kerja bersama, kerja kolaboratif, bareng-bareng kita intervensi di mana titik-titiknya, karena setiap daerah beda-beda. Ada yang paling menarik adalah kenapa angkanya hanya turun 0,46%, ya walaupun masih ada penurunan ya angka stuntingnya. Cuman kenapa kok belum signifikan? Jadi banyak orang yang periksanya itu pindah-pindah. Jadi dalam 6 bulan pertama dia katakanlah dia tinggal di Poh Jarak. 6 bulan berikutnya dia pindah ke pelosok kidul. Ini dalam satu lingkup pelosok selatan itu terjadi. Nah ini yang menyebabkan akhirnya data itu tidak akurat. Nah ini yang kita akan terus lakukan perbaikan untuk
supaya bisa signifikan lah. Saya harapannya 1-2 tahun ke depan angka stunting sudah di bawah 5%. Sebelum saya purna, saya harapannya angka stunting sudah di angka 0% ya. Terima kasih. Sekarang kalau nggak salah 8,04 ya. 8,04. Dibandingkan tahun lalu berapa? Lumayan signifikan itu dari 16 ya. 8,46 di periode. Oh iya yang sama. Hari ini turunnya 0,4. Diperbandingkan di tahun yang sama, di bulan yang sama. Kalau upaya yang paling efektif untuk menurunkan stunting sendiri apa? Upayanya kita kan ada intervensi, jadi makanya kita di PPS ini kan tingkat kabupaten sampai desa banyak tim yang bekerja. Jadi masing-masing daerah seperti yang disampaikan Mas beda-beda. Jadi daerah ini mungkin tadi ada jambannya, kualitas airnya, jadi satu persatu kan OPD pengampunnya juga banyak. Jadi kita kerja bareng-bareng. Makanya Mas ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tapi juga sebenarnya untuk Forkopimda yang lain. Kita zero stunting di dalam angkanya tidak ada kenaikan, tapi nanti kita lihat per kelompok umurnya, akan kita lihat apakah ada pertumbuhan atau tidak. Next. Jadi kita bukan hanya senang di angka 8,04 ya, tapi kita lihat nanti di kelompok umurnya masing-masing. Kemudian dari tahun 2024-2025 berdasarkan bulan timbang di Agustus itu ada 11 kecamatan yang agak naik angkanya, yaitu di Ngadiluwe, Grasiharjo, Wates, Ngancar, Puncut, Kunjang, Melaan, Purwasi, Papar, dan Tarokan. Dan kita lihat presentasi kenaikannya yang paling tinggi adalah di Kecamatan Pelemahan. Tapi nggak boleh berarti ini ada waktu 3 bulan, mudah-mudahan nanti di bulan 5 Februari akan jauh menurun lagi. Amin. Next. Ya, kalau absolutnya alhamdulillah kalau kita lihat tadi kenaikannya yang Ngadiluwe dari 223 naik menjadi 289, jadi ada kenaikan 66 anak. Kemudian yang Ngancar kenaikannya hanya 6 anak. Insya Allah nanti coba segera diselesaikan dia lulus. Kemudian di Mojara, ini maksudnya Pelemahan. Kecamatan Mojara belum ada, jadi Kecamatan Pelemahan itu 331 di 2024, di 2025 menjadi 392, sekitar 61. Maksudnya kenaikannya kalah dengan Ngadiluwe, tapi konsentrasinya lebih tinggi. Kemudian yang Purwasri naiknya sekitar 24 naiknya, kemudian Papar naiknya juga sebenarnya tidak terlalu signifikan naiknya. Insya Allah mudah-mudahan dengan waktu yang tersisa ini mudah-mudahan nanti segera diberikan. Next. Ya, gambaran penyebab celah stunting. Sebenarnya gambaran ini kita semua tahu sebenarnya apa sih yang menyebabkan stunting, yaitu asupan gizi yang kurang adekuat dengan berbagai sebab. Memang gizi yang masuk kurang atau gizi yang masuk itu salah, ya, atau mungkin keluarnya gizi, hilangnya gizi seperti karena sakit dan lain-lain itu tinggi. Karena 3 hal itu yang harus kita perhatikan. Tapi coba kita kupas nanti biar ada narasumber yang ada bahan untuk membahas. Ya, next. Ini penelitian dari luar negeri menyatakan bahwa kebersihan cuci tangan, membuka jendela, menjaga kebersihan diri anak ini terbukti menurunkan risiko infeksi saluran pernafasan akut, di mana anak-anak yang tadi dijelaskan bahwa gizinya kurang bisa rentan terhadap penyakit infeksi. Kemudian membawa anak ke posyandu dan mengikuti imunisasi. Ini OPD
tapi juga dari luar negeri. Pemeriksaan rutin ini juga berhubungan dengan status gizi anak. Yang berbeda adalah perilaku tidur. Asumsi dari peneliti kemarin, anak yang pola tidur siang itu akan mempengaruhi status gizi. Ternyata hasilnya itu ada hubungan, tapi menjadi perdebatan. Ada yang bilang ada hubungan, ada tidak. Karena menurut penelitian dari luar negeri, ternyata anak dengan pola tidur yang lama justru dia akan terhadap overweight atau obesitas karena kurang aktif. Tapi kalau dalam penelitian ini ada yang mendukung kenapa anak dengan status gizi kurang, otomatis pola tidurnya juga akan terganggu. Lanjut, pola asuh diri. Nah, yang ketiga ini adalah pola asuh diri. Pola asuh pemberian makan, pola asuh kesehatan, dan pola asuh diri. Tindakan yang dilakukan ibu dalam membantu anak untuk memberikan dukungan sosial sehingga berpengaruh positif terhadap status gizi, pertumbuhan, dan perkembangan balita. Jadi tidak hanya makannya saja, tidak hanya kesehatan, tapi juga ada pola asuh diri, yaitu dukungan sosial. Lanjut. Nah, hasil di sini pola asuh diri yang berhubungan dengan status gizi anak adalah paritas. Jumlah anak yang banyak itu mempengaruhi status gizi anak. Kemudian umur anak itu juga mempengaruhi. Kemudian kebiasaan berkumpul dengan keluarga juga ada hubungannya dengan status